pemberian kata sambutan dari editor buku, ini bukunya gitu ya, Sosiologi Rakyat, Intelektualisme Aktivisme 50 tahun, maaf, Ari Sujito. Lalu akan dilanjutkan dengan penyerahan buku dari Bapak editor kepada penulis. Lalu dilanjutkan dengan pembukaan dari pengurus Sanggar Maus Tradisi, Bapak Dr. Ari Sujito, MSI. Lalu kita akan ada persembahan pembukaan gitu ya dari Sanggar Maus Tradisi yang cukup menarik nanti gitu ya, dari adik kita tercinta Panji Merah Balakosa. Baru kita akan memasuki acara inti, yakni diskusi yang akan dimoderatori oleh Mas Taufikur Rahman. Materinya akan disampaikan oleh ketiga pembicara yang cukup istimewa hari ini. Ada Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, MSI, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Bapak Totok Hedi Santosa, Sekretaris DPD PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Ibu Serida Tambunan, Ketua Dewan Pengurus Nasional Pergerakan Indonesia. Nanti dalam acara diskusi, kita akan ada tanya jawab, dan yang menarik akan ada door prize, baik untuk yang tersedia atau yang hadir di dalam sanggar ini maupun di ruang virtual. Nah, jadi pastikan tetap berada di sini dan mengikuti acara ya. Lalu yang terakhir akan ada persembahan penutup. Nah, ini menarik juga. Kita akan nonton bareng gitu ya, sambil santap siang. Tentunya diiringi dengan musik. Gitu ya. Oke, hadirin sekalian, ada pepatah mengatakan dengan memberi Anda menerima. Ini yang berbahagia Mas Ari untuk mengeksplorasi dan merepolitisasi demokrasi dan konstruksi Indonesia yang adil dan sejahtera. Lalu bagaimanakah kerentanan dinamika pembentukan negara bangsa yang kini menghadapi realitas politik dalam negeri menuju tahun 2020? Atas dasar dinamika di tingkat lokal dan global tersebut, kita perlu bersiap nih gitu ya, dengan cara menyiapkan daya lenting yang solid untuk merangkul semua landscape demokrasi. Nah, untuk memulai acara ini, kita persilahkan kepada Bapak editor gitu ya, Bapak Sutoro Eko untuk memberi kata sambutannya, Bapak. Kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjing, Sugeng Rahayu, para sesepuh, para guru besar, wakil rakyat, para sahabat semuanya, dan wabil khusus untuk sahabat kita, Den Bey Ari Sujito. Kalau kami biasa manggil Den Bey. Sugeng Tanggap Warso yang ke-50, kaping 50 ya. Meskipun ini telat 3 bulan, tapi tidak jadi soal, dan gagasan untuk menghadirkan buku ini sebenarnya sudah lama, tapi baru bisa dimulai dieksekusi tanggal 13 September. 1 hari setelah jatuh ini ya, setelah hari ulang tahun yang ke-50 Den Bey Ari Sujito. Dan tentu beliau tidak mungkin menulis sendiri karena hari-hari ini harus menulis orang banyak, dan karena itu kita mengundang para sahabat, para guru, termasuk para murid beliau untuk menyumbang tulisan-tulisan pendek yang kemudian kami lipat, kami bungkus dengan judul Sosiolog Rakyat, Intelektualisme dan Aktivisme 50 tahun Ari Sujito. Dan tentu buku ini punya 2 tujuan. Yang pertama memberikan rekognisi, tapi bukan rekognisi yang ada SKS-nya ya. Rekognisi pengakuan terhadap sepak terjang beliau selama ini, baik itu sebagai guru, sebagai ilmuwan, intelektual, aktivis, pejuang desa, dan seterusnya. Yang kedua, buku ini berharap memberikan inspirasi bagi generasi baru, terutama spirit kerakyatan,
entah itu sarjana rakyat, sosiolog rakyat, termasuk juga para politisi rakyat dan seterusnya, agar cita rasa dan spirit tentang kerakyatan ini terus-menerus tumbuh. Karena sekarang itu hari-hari ini itu semuanya digeser serba digital. Ada pejabat digital, ada negara digital, ada birokrasi digital, begitu ya. Karena itu spirit rakyat itu menjadi wacana tanding untuk itu semuanya dan memberikan sokongan untuk demokrasi yang bermakna, demokrasi yang betul-betul sesuai dengan sila keempat, kerakyatan dan seterusnya itu. Saya kira demikian yang saya aturkan dan matur nuwun semuanya, baik para penulis yang telah menyumbang tulisan dalam buku itu dan juga para sahabat yang hadir pada hari ini. Semoga hari ini dan hari-hari yang akan datang bermanfaat untuk kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Sutoro. Selanjutnya adalah penyerahan buku dari editor kepada penulis. Kami mengundang Mas Ari untuk ke atas. Ya, terima kasih Bapak Sutoro dan Mas Ari. Kita akan melanjutkan dengan kata sambutan sekaligus pembukaan acara kita oleh Mas Ari Sujito. Mas Ari, monggo. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Toro yang saya hormati, Mas Toto Hedi, Mas Bambang, Pak Bardi, Mas Coki, Mas Anang, Mas Rojaki, dan teman-teman semua, ada Mbak Yuni, dan para senior, saudara kolega yang saya muliakan. Pagi hari ini saya merasa berbahagia karena kehadiran teman-teman semua, kehadiran kebersamaan kita, karena ternyata kata Mas Toro saya udah 50 tahun, kalau Anang menyebut apa cilik begitu, kalau Anang saya sebut sebagai Anang tanpa batas itu. Nah, saya senang karena ini juga kawan-kawan bisa hadir, teman-teman aktivis 80-an, 90-an maupun 2000, era di mana lintas generasi itu menjadi bagian yang harus kita rajut. Saya bersyukur juga teman-teman sering hadir di sini, ada teman-teman Mas Bambang, teman-teman Ire, ada kawan-kawan yang selama ini telah menjadi bagian dalam kehidupan dan pergaulan saya. Dan ada juga teman-teman Mas Uli, Setiati Trate, teman-kawan saya sejak kecil. Saya merasa bersyukur karena di usia ini kita semua diberi kesehatan dan Mas Toro punya inisiatif untuk menuliskan itu semata-mata karena sebagai kawan. Mas Toro ini kawan lama saya, sekaligus senior yang dulu tahu persis kelakuan masing-masing, kesulitannya kayak apa, ya perjuangannya kayak apa, saling menopang. Karena konon menjadi intelektual itu tidak mungkin kita mencerabutkan diri dari realitas sosial dengan cara kita harus berinteraksi. Dan setiap kita tentu punya karya masing-masing dan buku yang ditulis. Terima kasih buat teman-teman, untuk saya, untuk teman-teman, baik itu apresiasi, baik itu pujian maupun beberapa catatan. Ini ada senior saya, ada Mas Dodi Kusrido, kawan sekaligus guru saya juga, penulis yang sekarang ini bekerja di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dan tentu saya juga akan begini, ada kawan saya di Jakarta juga hadir, ada Coki. Coki ini alumni juga Visipol yang sekarang bekerja sebagai Dewan Jaminan Sosial Nasional. Dan tentu ini adalah upaya kami untuk bersilaturahmi. Dan saya rasa setiap kita membicarakan politik kita selalu tengok sana tengok sini. Di sini ada Mas Toto Hedi, PDIP, di sini ada Mas Pak Bardi, Nasdem. Kita ketemu karena di sanggar mas tradisi. Jadi saya senang karena persahabatan politik itu akan membuat kita makin berkarya, makin oke gitu. Nah, sengaja juga Mas Toro menginisiasi ini bersama teman-teman. Ada murid-murid saya juga bisa hadir di sini yang keseharian mungkin ada beberapa yang nyantri untuk berdiskusi.
untuk membincangkan realitas politik yang ada di sekeliling kita. Saya rasa memang sekaligus yang dibicarakan nanti akan dibedah oleh teman-teman dalam diskusi ini soal repolitisasi demokrasi dan representasi rakyat. Satu gagasan yang sebetulnya menjadi keresahan kita sama-sama. Selalu saya mengatakan buat kita memperjuangkan demokrasi, begitu banyak energi yang telah kita pertaruhkan, begitu banyak jiwa, darah bahkan juga dipertaruhkan karena demokrasi. Nah tentu demokrasi yang kita alami, kita kerjakan tidak semata-mata menjadi bagian simbolik. Yang harus kita dorong adalah memberi makna atas demokrasi itu dengan kerja-kerja bersama masyarakat. Di antara kita juga punya spektrum yang beragam, bekerja sebagai politisi, bekerja sebagai dosen, bekerja sebagai aktivis, maupun organizer, maupun pengusaha. Tentu yang kita butuhkan bagaimana gagasan demokrasi ini juga diisi oleh politik kewarganegaraan. Berapa kali saya singgung bahwa ada kecenderungan orang mencintai demokrasi tapi anti politik. Nah, kita ingin ajak, mari kita berpolitik itu dengan cara menggunakan nalar, menggunakan seni di dalam proses melihat kekuasaan. Karena sesungguhnya kekuasaan yang kita kerjakan, kita alami, kita berproses itu tentu punya makna buat kita sehari-hari. Ide besarnya adalah bagaimana rakyat bisa menikmati sebagai subjek dalam demokrasi dengan mengajak, membumikan praksis demokrasi itu dengan masyarakat. Mengajak masyarakat untuk berpolitik dengan cara kita, berpolitik dengan cara keseharian. Oleh karena itu, seorang seniman apakah bisa berpolitik? Tentu saja bisa, dengan lagu, dengan berkarya, dengan catatan yang mereka buat, dengan pesan-pesan penting buat masyarakat itu juga berpolitik. Nah ini artinya membuat kita terus-menerus memberi makna bahwa setiap kita bisa berpolitik. Dan jangan sampai kebencian kita pada perilaku politisi atau perilaku orang membuat kita anti demokrasi. Karena setiap kita punya ruang untuk sana. Terima kasih Mas Toro dan teman-teman semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ari. Oke, teman-teman, kita melihat bagaimana buku ini gitu ya, cukup tebal sekali menurut saya dengan penulis yang luar biasa beragam, mulai dari guru besar, pimpinan institusi, aktivis, juga pergerakan di grassroots gitu ya. Jadi bagaimana mereka sangat merasakan langsung, bersentuhan langsung melalui bantuan karya dari Mas Ari. Sehingga ini adalah persembahan mereka untuk Mas Ari yang luar biasa. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada sudah meluangkan waktu untuk hadir hari ini di Sanggar Maus Tradisi dalam rangka launching buku. Kali ini Mas Ari tidak menulis buku, tapi beliau ditulis oleh rekan-rekannya dan diabadikan menjadi sebuah buku berjudul Sosiolog Rakyat. Adapun acara kita, selain launching buku, hari ini kita juga ingin berdiskusi ya. Mumpung ini akhir tahun dan kita ingin mencoba, tadi kalau katanya Mbak Sere, ini reuni-reunian lah. Dari banyak sekali komponen ya, ada aktivis, ada peneliti, ada pegiat budaya, seni, dan lain sebagainya. Ada rekan-rekan mahasiswa juga yang sudah meluangkan waktu untuk hadir hari ini. Tapi sebelum kita mulai diskusi, mungkin buat teman-teman yang masih belum mendapatkan tempat duduk ya, bisa mengambil posisi di joglo karena masih ruang juga. Masih bisa diisi sekitar 50 orang, cukup nggak ini ya? Sekitar 50 orang masih bisa duduk. Monggo ya buat teman-teman yang ada. Baik teman-teman sekalian, tadi Mas Ari sudah memulai memberikan narasi pengantar tentang judul yang ya mungkin secara diksi serius sekali nih. Repolitisasi demokrasi dan representasi rakyat. Meskipun di balik keresahan yang tadi disampaikan oleh Mas Ari juga tersimpan harapan bahwa Sanggar Maus Tradisi ini bisa menjadi
satu contoh kecil, meskipun terjadi ketegangan-ketegangan politik yang hampir akhir-akhir ini kita bisa saksikan di media sosial, televisi dan lain sebagainya, ada ketegangan-ketegangan politik yang kemudian mengancam konsolidasi demokrasi dengan terbangunnya polarisasi-polarisasi identitas, kelompok dan lain sebagainya. Tapi kalau kita rasakan apa yang kita rasakan hari ini, pagi ini di Sanggar Mos Tradisi, sebenarnya itu bisa dinetralisir. Dan kita hari ini ingin berdiskusi, membangun sebuah refleksi selain sebagai bentuk upaya kita untuk membersihkan ruang publik dari kekumuhan, kalau istilahnya Mas Ari gitu ya. Karena ruang publik kita akhir-akhir ini cenderung banyak berisi, kalau enggak nyinyiran ya umpatan itu. Kita ingin membangun sebuah refleksi, kita ingin berdiskusi, berbicara bareng. Nanti selain pemateri juga ada banyak sekali akademisi yang hadir, banyak peneliti senior dan lain sebagainya, surveyor politik dan lain sebagainya, yang bisa juga ikut memberikan pandangan. Karena kita ingin menyebarluaskan energi kecil di Sanggar Mos Tradisi ini untuk bisa membangun harapan bahwa politik bisa dikelola tanpa ketegangan-ketegangan, bahwa demokrasi bisa direpolitisasi biar dia kembali pada substansi idealnya. Saya kira itu, dan tadi sudah dibocorkan oleh MC, 3 pembicara kita, akan ada cara pandang yang cukup berbeda. Ada akademisi, Mas Dr. Sutareko, Ketua APMD Yogyakarta. Ada politisi senior, Sekjen DPD PDIP Yogyakarta, Mas Toto Hadi, atau kami biasa Mas Syed ya panggilnya. Ada aktivis senior, last but not least, the one and only, mewakili perempuan, Mbak Sirida Tambunan. Dan kita akan segera mengawali. Yang pertama, kami persilahkan kepada Mas Toro untuk memulai forum ini. Ini biasanya akademisi di akhir ya, tapi kali ini kita mempersilahkan akademisi di awal. Nanti kita akademisi, politisi, lalu aktivis. Ini agak belok-belok ini susunannya, nggak apa-apa lah. Pada Mas Toro, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Matur nuwun Mas Taufik, Mbak Toto, Mbak Serida dan para hadirin semuanya. Ini tema diskusi kita, repolitisasi demokrasi dan representasi rakyat. Mungkin dianggap muluk-muluk, tapi ini sebuah spirit. Dan mengapa kita mengambil tema itu? Karena demokrasi kita itu kan anti politik, miskin politik dan demokrasi tanpa rakyat. Jadi artinya rakyat itu tidak hadir dalam riuh dalam dinamika demokrasi. Jadi demokrasinya itu tanpa kedaulatan rakyat, sehingga yang terjadi adalah metode demokratis. Jadi metode demokratis yang kita rasakan, tapi bukan demokrasi yang bersendi atau berisi tentang kedaulatan rakyat. Kita bisa ambil contoh, para politisi biasa mengatakan rakyat. Pada ranah politik, para politisi itu akan selalu berbicara rakyat, termasuk uang rakyat. Sebaliknya kalau teknokrat, itu selalu berbicara uang negara. Tetapi pada ranah politis, ya, jadi ada politik, ada politis, dan sahabat Agus Wahyudi itu memberikan penjelasan yang baik di dalam buku itu tentang perbedaan antara politik dan politis. Nah, para politisi di ranah politis itu semacam ini ya, mereduksi kosakata rakyat itu menjadi konstituen. Kalau konstituen itu dalam bahasa Jawanya biting. Bitingnya iso dihitung dengan jelas siapa pendukung saya, dan itu dikerangkai dengan konstituensi geografis atau daerah pemilihan. Ini tantangan bagi politisi begitu ya, dan tentu politisi itu organ yang paling dekat dengan rakyat. Karena mau tidak mau kedudukan sebagai wakil rakyat itu tidak mungkin bisa diwujudkan tanpa yang disebut konstituen itu. Nah, sebaliknya para pemburu data
itu tidak biasa bicara rakyat. Yang mereka bicarakan adalah penduduk. Kartu tanda penduduk, bukan kartu tanda warga negara. Penduduk itu kasta manusia yang paling rendah. Ya, kalau orang mengatakan yang paling rendah itu budak, kalau di dalam kehidupan kita hari ini, itu artinya kalau menyebut penduduk itu berarti kastanya paling rendah. Jadi penduduk itu adalah objek pendataan. Jadi orang sibuk berbicara data, tiap hari mengeluarkan aplikasi untuk melakukan pendataan terhadap penduduk, tetapi tidak mengubah hidup mereka. Bahkan para penduduk yang itu didata, sekali dua kali mereka melakukan protes. Loh, kita itu sudah dalam sebulan ini sudah didata 3 kali, saya mau dapat apa? Jadi ini pekerjaan pendataan ini itu luar biasa dan nanti kaitannya dengan digitalisasi. Sekarang banyak pejabat sangat digital, oleh karena itu saya sebut sebagai pejabat digital. Bukan pejabat politik ya, bukan birokrasi lagi, tetapi pejabat digital. Mereka mengatakan begini, sekarang siapapun yang menolak digitalisasi itu menolak kemajuan. Dan saya di mana-mana mengatakan, Anda itu bukan pejabat politik, tapi pejabat digital. Kalau cerita tentang digital itu berbuih-buih, tetapi belum tentu bermakna, bermanfaat untuk rakyat. Dan sekarang yang namanya inovasi itu adalah membuat aplikasi yang sama sekali tidak berguna untuk rakyat. Kalau aplikasi luar biasa, dan yang paling beruntung adalah juragan aplikasi, juragan digital. Gitu ya. Dan pada sisi yang lain, rakyat itu bukan berarti tidak ada. Ada banyak medan yang bisa kita jumpai tentang representasi rakyat, tapi tidak berhubungan dengan demokrasi, tidak berhubungan dengan negara, tidak berhubungan dengan pemerintah. Satu contoh yang selalu saya hadirkan itu adalah kisah dialek antara petugas penambang pasir di Merapi dengan calon legislatif. Seorang kawan calon legislatif itu begitu idealis, tidak mau politik uang karena memang ya nggak punya uang, gitu ya. Lalu datang menyampaikan pidato yang begitu luar biasa, semua hadirin pada diam, tapi ada satu orang yang nyeletuk begini, lawang nunggah ke pasir dibayar, ini nunggah ke pejabat orang dibayar. Ini rakyat itu begitu itu. Tetapi bagi orang moralis akan mengatakan bahwa orang yang meminta politik uang itu bejat. Nanti dulu dong, ini realisme politik itu harus kita lihat secara jernih. Jangan dilihat dengan moral. Kalau dilihat dengan moral, Anda tidak akan menemukan solusi. Wong kita itu sudah makan agama itu sudah tiap hari kok gitu ya. Tapi ini realitas politik. Kenapa? Jadi rakyat yang melakukan negosiasi dan minta uang begitu, karena negara hadir, pemerintah hadir itu tidak mereka rasakan. Mereka tidak punya akses terhadap negara, terhadap pemerintah. Sehingga ketika bertemu dengan para petinggi, dengan para pembesar, maka yang mereka lakukan adalah negosiasi. Dan artinya ketika negara tidak hadir, pemerintah tidak hadir dalam medan kehidupan rakyat, artinya rakyat itu belum mengalami transformasi menjadi warga negara. Jadi kalau warga negara itu sudah tidak berpikir tentang money politics gitu ya. Sebenarnya kalau saya ini suka juga kalau dikasih money politics, dikasih Pak Toto ini saya mau juga. Tapi sayangnya Pak Toto nggak ngasih saya gitu. Belum ya. Kalau dikasih mau saya gitu. Tapi saya tidak seberani petugas penambang pasir itu tadi. Atau ada sekelompok rakyat yang memasang spanduk, kami menerima serangan fajar, gitu ya. Oh itu saya acungi jempol itu. Itu artinya rakyat itu negosiasi, belum representasi itu. Kalau representasi itu artinya kehendak rakyat itu masuk ke dalam ruang politik, ke dalam ruang demokrasi, ke dalam pemerintah, ke dalam negara. Jadi pemerintah yang mengurus negara itu seharusnya ya normatif ya, bekerja atas dasar kehendak rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran warga negara.
Tapi kalau kita ketemu dengan para birokrat itu di mana-mana kalimatnya begini, kita harus bekerja atas dasar aturan hukum prek gitu ya. Itu aturan hukum. Jadi orang itu bisa hidup, bisa mati karena aturan hukum, bukan karena rakyat itu. Lalu orang yang mencintai data itu kita harus bekerja dengan data. Membangun itu mahal, tetapi kalau membangun tanpa data itu jauh lebih mahal. Itu omongan kayak gitu nggak ada gunanya untuk rakyat, gitu ya. Sama juga dengan ilmu yang selalu saya kritik, gitu ya. Ya perguruan tinggi ya di kampus di mana-mana ya sibuk dengan dunianya sendiri. Bikin pertanyaan penelitian ya bagaimana pengembangan potensi lokal gitu ya. Sementara seorang bupati bertanya begini, bagaimana cara membuat orang asli Papua menjadi tuan rumah di negerinya sendiri? Bagaimana cara memakmurkan rakyat? Pertanyaannya apa? Tidak kelas gitu loh, tidak berhubungan gitu. Makanya kan ini sentuhan politik, sentuhan kerakyatan itu memang harus ditebarkan di mana-mana. Rakyat adalah politik dan politik adalah rakyat. Dan ini terus-menerus saya dengan Dan Dayari Sujito itu selalu membicarakan tentang repolitisasi. Ya repolitisasi ilmu, repolitisasi rakyat, repolitisasi demokrasi, repolitisasi desa dan seterusnya. Sehingga ini istilahnya kerennya itu bringing politics back in. Membawa politik itu kembali gitu ya, dan bukan sesuatu yang kotor. Termasuk kalau orang bicara politik praktis itu kita kan dilarang. Politik praktis itu dilarang, padahal ya itu sebenarnya menciptakan kebodohan bagi kita. Termasuk kampus itu dilarang berpolitik praktis itu supaya sibuk dengan jurnal, sibuk dengan jabatan fungsional dan sebagainya, tapi ilmunya itu semakin jauh dari rakyat dan semakin dekat dengan tengkulak. Saya kira demikian yang saya bicarakan. Matur nuwun. Kita berikan aplaus dulu buat Mas Toro. Sekaligus kita ucapkan terima kasih atas kuliah gratisnya ya. Itu 3 SKS atau dikonversi ya. Jadi 3 SKS. Saya tidak ingin menjadi moderator yang provokatif sebenarnya Mas Toro, tapi mau tidak mau kita harus saya menangkap tadi mestinya orang akademisi itu di belakang gitu, supaya kritiknya yang tipis-tipis tadi itu bisa disuarakan. Tapi kita mengalir aja karena ada politisi senior, nanti politisi di ujung aja. Ini saya taruh di terakhir. Sekarang kita pergi ke perspektifnya aktivis dulu. Perempuan, aktivis perempuan. Kita berikan apa Mbak Sri dalam. Ya, terima kasih. Makasih Mas Jito sudah mengundang kita di sini. Situ tadi saya lihat, wah ini ternyata reuni aktivis 80-an, aktivis 90-an, dan ya 2000-an. Dan banyak juga teman-teman politisi, serta teman-teman seniman. Jadi saya lihat bahwa ini lebih kepada refleksi akhir tahun. Sebetulnya kita sudah bikin apa di tahun 2022 dan 2023 kita mau bikin apa itu. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Mas Toro tadi, dan saya melihat bahwa saat ini kita enggan untuk saling mengungkapkan sebenarnya ada apa dengan persoalan di negara ini, terlebih pada saat kita menghadapi politik identitas agama itu sangat kencang dan sangat menguasai gitu. Sehingga kita yang biasanya guyon tanpa harus ada batas, sekarang ini cukup hati-hati. Lihat dulu ini teman kita siapa, baru kita bisa melakukan guyon dan juga bisa tertawa. Tapi di sebelah kiri kanan kita tetap selalu menjadi, kita lihat ada teman nggak, ada kiri kanan kita tidak. Ini menjadi catatan yang sangat penting bagi kita, terutama generasi 90-an, bahwa ada masalah besar sebetulnya yang sedang kita hadapi saat ini di tengah menghadapi perubahan zaman setelah kita menghadapi masa pandemi COVID-19. Artinya apa? Bahwa gerakan saat ini, terutama di saat kita memasuki tahun politik di 2024, akan semakin tajam untuk melihat sebenarnya siapa kawan dan siapa lawan.
Sehingga menurut saya sebagai perempuan, kalau dulu kita melihat isunya itu lebih melihat diskriminasi terhadap perempuan. Akan tetapi ada persoalan besar ternyata yang tidak selesai dalam pikiran kita. Bahkan kita sesama teman-teman aktivis pun ternyata punya pengalaman yang sama dan bahkan punya perbedaan yang sangat prinsip dalam persoalan agama maupun juga politik identitas. Sehingga menurut saya ini menjadi pekerjaan besar bagi kita, tidak lagi misalkan kita membicarakan bahwa apa yang sudah kita kerjakan, tetapi ke depan kita akan menghadapi sebuah masalah besar di mana kita sendiri tidak siap di saat kita bicara sebuah politik identitas itu terus berkembang dan terus ada. Sehingga menurut saya sebagai bagian daripada perubahan itu, mari kita sama-sama mulai saat ini melibatkan anak-anak muda, mulai dari SMP, SMA, diwajibkan untuk hadir dalam diskusi-diskusi besar seperti ini. Sehingga mereka yang akan meneruskan, mereka yang akan melakukan, mereka yang akan membuka, dan kita hanya sebagai pemantik dalam kegiatan-kegiatan diskusi itu. Menurut saya ini saja menjadi catatan besar bagi saya, karena di sini banyak para senior yang jauh lebih besar kontribusinya dalam buah pikiran. Kita bisa diskusi lebih luas lagi dan lebih tajam lagi apa yang bisa kita lakukan ke depan. Sekali lagi saya mengucapkan ulang tahun kepada Mas Cito, ternyata kecil-kecil udah 50 tahun ya. Saya ini bangga dengan Mas Cito ini. Baik, terima kasih. Terima kasih moderator. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Mbak Sri datang Bunar. Ada catatan reflektif yang ditinggalkan oleh Mbak Serida. Ada keinginan di antara kita untuk mengungkapkan suasana politik itu secara terbuka. Atau kita sedang saling curiga nih satu sama lain begitu. Meskipun kita kita lihat dulu nih kiri kanan. Kita nggak plong. Itu menjadi catatan reflektif kita bersama untuk nanti kita diskusikan ya. Tapi terakhir kita dengarkan dulu dong pandangan dari politisi senior. Mas saya mau silakan. Iya, yang pertama itu begini, saya itu tadi mendengar Mas Toro dan Mbak Lele. Itu pertama itu ada situasi terbalik pada saya. Jadi saya itu khawatir nanti saya lebih teoritis dari akademisi. Saya khawatir karena dia tiba-tiba bertransformasi lebih praktis dari saya. Dengan menyebut rakyat dan seterusnya. Ya, tapi memang ketika kita berbicara demokrasi, kita nggak bisa menghindar dari kerangka teoritik. Pada dasarnya prinsip demokrasi yang saya pahami itu berangkat dari optimisme rasionalitasnya Descartes sampai kepada empirismenya Locke. Nah, kalau kita ngomong rasionalitas itu persis sebenarnya itu semangat yang luar biasa dan nanti dimanifestokan seakan-akan di zaman apa yang disebut Aufklärung gitu ya. Nah, tiba-tiba di sana ada yang tersisih sebenarnya. Menurut saya itu adalah hati. Hati kita berhubungan dengan orang itu tiba-tiba tertanggalkan karena sudah ada paradigma rasio di sini. Terus menerus itu yang terjadi di dalam pola komunikasi politik kita selama ini. Nah, di sisi ini saya ingin berbicara tentang pengalaman praktis saya. Kalau tadi disebutkan, diceritakan dan itu sungguh cerita itu nyata ketika penambang pasir menyatakan bahwa ini munggah ke pasir ya ono sing bayar. Ini mau naikkan pejabat nggak ada yang bayar, itu benar. Tapi saya mau cerita ketika ini terjadi pada saya ketika saya nyalek tahun 2009. Kemarin saya nggak nyalek ya. Kalau nyalek ya oke dadine lah. Nah, jadi begini, suatu hari ini pengalaman untuk Mas Bardi juga ini, karena di dunia politik mungkin sama tapi tua dia gitu loh. Itu begini, ada di masyarakat di kawasan namanya Dusun Salaan. 2 tahun sebelum ada pencalekan, ceritanya minta kepada saya untuk dibangunkan
jalan akses menuju kampungnya. Oke lah, karena saya bisa melakukan itu, saya berikan. Nah, pada detik-detik terakhir, kurang lebih 3 hari sebelum coblosan, datanglah itu Pak Dukuh, datanglah itu RT RW, kemudian ibu mewakili para ibu dan kaum muda ke rumah saya. Intinya begini, Mas Toto, masyarakat kami itu di Dukuhan itu ada 465 orang. Ini diserang oleh partai-partai lain sekepala 100.000. Artinya sak biting tadi, sak konstituen 100.000 suara. Nah, biting is lidi. Ya, jadi satu suara itu diberi harga 100.000. Terus dia begini, dia sangat berpolitik karena politik itu memang intinya negosiasi ya. Kalau politik nggak negosiasi, ya itu omong kosong. Nah, dia bernegosiasi dengan saya. Seandainya Mas Toto mau memberi 50.000 saja, maka saya jamin 100% masyarakat Salaan mendukung Mas Toto. Saya ajak hitung dia. Saya ini cuma mau nyalek di DPRD DIY. Saya beri gajinya ini sekian loh. Ini beda loh sama RI. Ini supaya yang RI itu tahu. Karena apa ya? Itu pinter loh, DPR RI itu pinter. Mereka bilang Bunda pejabat negara gitu loh. Tapi pada aturan itu nggak mungkin DPRD tingkat 1 dan tingkat 2 diberi gelar pejabat daerah. Itu ya akal-akalan aja sih. Nah, kayak begitu mestinya juga bukan pejabat negara mereka. Ya wakil rakyat gitu aja. Wakil rakyat itu kan babu. Kok bilang pejabat itu kan agak piye ya. Tapi ya nikmat aja ya Mas Berdia. Iyalah, oke lah nggak apa-apa, ini realita kok. Nah, saya bilang bahwa gaji kami akan sekian, dipotong partainya sekian. Seandainya saya ini membutuhkan 20.000 suara, maka 50 kali 20 itu kurang lebih 1 miliar. Mari kita hitung dalam 5 tahun. 5 tahun itu saya bergaji 22 per bulan. 5 tahun itu 60 bulan. Nah, kira-kira saya tekor atau dibandingkan saya masukkan duit saya di BPR, bagaimana kira-kira? Nah, singkat cerita, akhirnya mereka dengan penjelasan saya dan saya bilang, soal saya membangun jalan lupakan saja, itu memang tugas saya. Jadi nggak usah kalau kalian mau bayar ya ambil aja yang lain. Nah, malamnya saya diundang di sana. Singkat cerita, akhirnya tetap saya mendukung Mas Toro. Tapi saya bilang, ini pas perkumpulan apa kok undang? Ini memang kumpul untuk pemuda, ibu-ibu dan sebagainya. Intinya saya kemudian nggak bisa membantu apa-apa kecuali kas 1 juta. Anda boleh cek di KPU saya mendapat 462 suara. Artinya apa? Saya mau mengatakan dari suatu prinsip yang saya sebut tadi, demokrasi yang sangat rasional itu, berhadapan dengan cara kita berbicara dengan rakyat dengan hati, itu menjadi negosiasinya itu tidak semata-mata duit. Nah, hal ini yang barangkali ini sisi praktis yang di dalam dunia politik. Nah, artinya apa? Sekali lagi, jika para politisi mampu mendekati rakyat dalam arti tidak manipulatif, tapi benar-benar melakukannya, ya memang ada duit, tetapi tidak terlalu besar. Ini yang pertama. Jadi memang ada 2 pandangan yang seperti itu, Mas Toro. Itu yang saya alami. Yang kedua, tadi kita berbicara rakyat. Saya itu paling bingung loh mendefinisikan rakyat. Karena saya ini pembaca puisi. Puraswanto itu mengatakan rakyat adalah kita. Lah kita siapa? Profesor Bambang, Dr. Ari Sudito, Dr. siapa ini? Sutoro Eko, dan sebagainya. DPR RI Sudardi.
Itu kita. Coba deh didefinisikan rakyat. Kita selalu mengatakan rakyat itu mesti identik dan sangat pejoratif, itu mesti miskin. Ini mau saya kaitkan dengan dunia digital. Orang boleh menyebut Mas Toro ini pejabat digital, tetapi ada realitas baru sekarang, menurut saya, generasi Z yang nggak mungkin Anda temui. Dalam pengertian lama, dulu misalnya begini, kalau saya mau nyalek, saya kumpulkan 100 orang. Di dusun tersebut, saya berbicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya memperkenalkan diri, nama saya Toto Edi Santoso, dari PDI Perjuangan Merdeka. Kan begitu. Datang saya ke sini untuk ini nanti kalau saya jadi akan begini akan begitu begitu. Mengidentifikasi anak generasi Z itu tidak mungkin saya kumpulkan seperti itu. Kenapa? Coba anak-anak kita masih enggak sih mereka dengan dunianya sendiri di kamar main apa ini Android dan seterusnya. Jadi orang berpikir kita ini berbeda. Kita ini disebutnya ini kalau agak teoritik gitu ya. Aku diserang yang teori soalnya. Dan siap. Dan itu begini. Kalau kita mengikuti ontologinya Martin Heidegger. Nah, ini kan teori nih. Kita ini disebut in der Welt sein. Ya kan? Artinya di dunia inilah kita ada. Dan Welt itu adalah media das Sein kita. Artinya kita bertemu seperti ini baru nyata kita itu hidup. Tetapi mereka berada di dalam ontologi yang berbeda. In der W Sein. WWW itu loh. Yang artinya apa? Apakah mereka nggak hadir? Mereka berinteraksi. Tetapi tidak bertemu seperti ini. Nah, disinilah juga sebuah ruang yang tadi dikatakan oleh Mbak Tere ya. Mbak Sere, bagaimana produksi-produksi hoax yang membuat polarisasi kita menjadi sangat terbelah. Mereka konsumsi luar biasa di situ. Kita hanya ngomong, wah kita kekurangan literasi. Ini akademis itu. Menurut saya kita bikin produksi yang lebih oke dibandingkan cara orang membeli. Harusnya seperti itu. Ada nggak sih minat para politisi misalnya kemudian memproduksi wacana yang memang menarik mereka dengan cara berpikir mereka, tulisan mereka masuk ke wilayah itu. Kenapa ini penting? Menurut sensus sekali lagi, ada yang generasi Z ini yang lahir 1997 artinya gue sesuai nyopri mas. Nyopri itu kesan pertama adalah terancam tidak bakal bisa membeli rumah. Kan ada sesuatu yang kemudian ini kalau dari awal kita mau menjadi negara makmur itu kan apa gue sandang, pangan, papan ini sudah terancam ini. Belum nanti pada resesi perang Ukraina sama ini yang tadi Soviet dan dua-duanya kali ya yang tadi itu mereka terancam untuk tidak memiliki rumah. Ada kekhawatiran seperti itu. Nah, artinya apa? Kita harus berbicara dan kemudian regulasi itu para anggota dewan dalam hari ini mulai berpikir bagaimana sih kemudian negara ini kemudian banyak memproduksi aturan di mana mereka terfasilitasi. Ini kan problem politisi seharusnya. Itu yang pertama kegelisahan mereka. Kegelisahan keduanya soal lingkungan hidup. Dua hal itu. Nah sekarang kalau kita menjadi politisi omongannya mengadil makmur ini nggak ngerti supaya adil supaya makmur ini problem bagi saya. Dan mereka kita ini dalam hal ini politisi praktis
karena nggak ada politik nggak praktis, itu mestinya mulai berpikir ke arah sana, bagaimana sih memelihara lingkungan hidup supaya mereka lebih nyaman. Dua hal ini yang harus dimasuki para politisi. Nah, politisi ini kemudian dikuatkan oleh cara berpikir intelektual. Disitulah saya mendekonstruksi, jangan ada urutan yang ngomong politisi terakhir intelektual, nanti yang seakan-akan yang paling benar intelektual gitu loh. Kan itu problemnya. Jadi dua hal itu yang ingin saya rangkai, bagaimana sih sebenarnya perjumpaan dengan rakyat. Rakyat tadi kita selalu pejoratif soal miskin toh, tapi kita tahu nggak ada 27,6% di Indonesia ini generasi Z yang benar terancam untuk tidak memiliki tempat. Coba kita hitung. Mas Darsi ini pengembang real estate dulu. Benar ya Mas Darsi ya? Itu rumahnya dijual berapa Mas? Taruhlah itu 4 miliar. Ya kan? Gajinya ini kawan-kawan yang lulus S1 dan S2, Fadli misalnya, lulus S2, saya kira gajinya sampai hari ini nggak sampai 5 juta. Nggak usah riset saya. Nggak usah riset. Pasti nggak ada segitu. Nah, bayangkan bagaimana seorang generasi Z itu memiliki rasa aman untuk seperti itu. Nah, bagi saya kemudian para politisi mulai berpikir juga tentang hal itu. Nah, kalau politik identitas saya mau tanggapi aja, sebenarnya sejak Indonesia merdeka kita ada politik identitas. Maka ada PRRI, ada macam-macam. Dalam sejarah panjang kita, hanya pada masa Orde Baru sebenarnya politik identitas itu nggak ada. Ya kenapa ya ditembak dasi, kan begitu aja. Dan itu ya hasil perjuangan kita bersama memunculkan itu, tidak ada soal. Ini menurut saya proses. Yang gagal dari kita adalah bagaimana membuat konsensus. Karena sebenarnya saya itu berada di lapangan Mas Toro. Nggak ada pertarungan yang signifikan seperti yang dilahirkan, atau saya terlalu naif, tetapi tidak begitu terasa ketika kita benar-benar bertemu dengan mereka. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan, semoga ya bukan soal berbeda, tapi semoga ini membuat diskusi kita semakin berkembang. Saya kira begitu, saya kembalikan pada Mas Taufik. Terima kasih Mas Taufik. Kita berikan aplaus. Ini salah satu karakter politisi senior itu susah ditebak ya. Kita sebut tadi perkenalkan politisi, ternyata teorinya juga tidak kalah dari akademisi gitu. Mengelaborasi, tadi kita dapat 9 SKS dalam waktu 30 menit, lumayan lah hari ini, mengisi liburan dengan kuliah gratis. Teman-teman sekalian, kita akan membuka sesi diskusi. Harapannya adalah tadi masing-masing pembicara meninggalkan kita satu tema yang itu penting untuk kita bicarakan, tapi tidak dari 3 perspektif ini saja gitu loh. Kita ingin juga mendengarkan dari teman-teman, misalnya soal tadi Mas Taufik bilang politik identitas itu sudah berlaku sejak kemerdekaan. Begitu juga politik praktis, nggak ada politik yang tidak praktis kan begitu. Nah ini kan menjadi catatan kita bersama. Dan saya kira ada banyak dari kawan-kawan yang sudah mempersiapkan tanggapan, pandangan dan lain sebagainya lah ya. Entah itu kritikan dan lain sebagainya, kami sangat persilahkan. Kita buka satu termin tanya jawab karena kita keterbatasan waktu. Kita minta 5 penanya. Kita rekap 1 di bawah jambu. Siapa lagi? Teman-teman mahasiswa? Atau yang di sebelah kanan? Halo, aku bisa nanya? 2. Ada lagi? Teman-teman yang di gazebo mungkin. Oke, kita sembari menunggu yang lain, kita ke Mas yang di bawah jambu air. Monggo Mas. Selamat siang, saya Tuan Bono.
apa yang tadi dikhawatirkan tentang generasi Z yang tidak akan punya rumah itu. Sudah 40 tahun yang lalu Pak Muhammad. Dari bahwa waktu itu Soeharto baru bulan madu sama konglomerat. Bisnis real estate yang akhirnya menentukan harga. Dan setiap tahun itu berapa puluh persen kenaikannya, akhirnya orang-orang biasa itu tidak bisa membeli rumah pada akhirnya karena semuanya diserahkan ke swasta. Negara tidak mampu lagi melindungi sampai sekarang. Dan saya bertanya pada teman saya yang mengajar di psikologi yang Biarto namanya Ambang Bedono. Saya pernah bilang, dulu Pak Mubi itu berjuang Pancasila karena Pak Harto bagi-bagi tanah yang tidak terbatas pada konglomerat. Kemudian dia kemana-mana diganggu oleh intelnya Ali Murtodo. Dia nggak bilang, ini tugas kamu Lambang. Dia bilang, salahnya sendiri Pak Mubi itu. Ya bagaimana? Saya kira ini karena 50 tahun Mas Ari, sebaiknya Mas Ari punya gagasan untuk bagaimana, tadi ada kata-kata repolitisasi, yaitu. Keresahan soal apa yang tadi diutarakan oleh Mas Tauhid sudah lama, dan nanti kita bareng-bareng mendiskusikan itu ya. Dan ada tantangan nih untuk Pak Wakil Rektor kita ya di UGM untuk bagaimana mewujudkan gagasan soal depolitisasi demokrasi. Mungkin nanti Mas Hari akan memberikan pandangan juga. Oke, saya ke penanya yang kedua. Silakan, Mas. Selamat pagi. Nama saya Budi Hantoro dari mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan. Yang sebetulnya saya tergelitik untuk melihat bagaimana judul buku ini yang diberi nama Sosiologi Rakyat. Dan ketika saya melihat daftar isi dari Bang Fadli tadi, ada beberapa kontributor yang juga pernah menulis di bukunya Intelektual Jalan Ketiga di almarhum Prof. Cornelis Ley. Salah satunya Pak Sutoro Eko. Sebetulnya yang ingin saya tanyakan kepada Pak Sutoro Eko selaku kontributor, selaku penulis dan selaku editor, apakah memang tema sosiologi rakyat ini akan relevan setelah 2024 atau hanya untuk menyongsong 2024? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dalam tema bukunya di Intelektual Jalan Ketiga itu kan tidak ada disparitas antara politik praktis dan politik akademis. Tadi sudah disebutkan Pak Toto ya, Pak Toto, bahwa ini sebenarnya nggak ada urutan mau akademisi dulu atau politisi dulu. Yang sebetulnya menggambarkan bahwa ada disparitas antara politik secara praktis di lapangan dengan politik secara ideal di kalangan akademik. Karena buku ini atau mungkin tulisan dalam buku ini berusaha untuk menjembatani keduanya. Jadi tidak ada jarak yang terlalu jauh antara politik dalam kajian akademik maupun politik dalam praksis di lapangan yang seringkali biasanya sangat berbeda jauh antara konsep teori dengan praktik. Mungkin itu Pak, bagaimana cara untuk semakin mendekatkan keduanya sehingga tema kerakyatan yang selama ini diusung oleh banyak akademisi itu menjadi sangat bisa diterima Pak dan umum di tangan lebih seperti ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Mas. Siapa tadi namanya Mas? Agung Widi. Mas Agung. Sebelum saya lemparkan ke materi, mungkin masih ada yang lain dari teman-teman? Ada yang mau ini? Atau mungkin nanti sembari kita menunggu teman-teman yang di Zoom, kalau ada yang ini ingin berkomentar, mohon dibantu ya operator. Ada yang mau berkomentar, teman-teman? Ada.
Atau menyiapkan dulu ya, menyiapkan dulu. Nanti saya ke Mas. Oke. Ada. Dari rakyat gitu ya. Dari rakyat. Mbak Dirjo. Monggo, Mbak. Terima kasih. Nama saya Ismo, sering disebut Mbah Dirjo. Saya tinggal di Magelang, masih ngorganisir massa, sehingga apa yang disampaikan para pemateri memang banyak yang sering tidak nyambung. Jadi posisi massa rakyat, apakah itu keputusan-keputusan desa terhadap massa rakyatnya, itu juga masih belum bisa nyambung. Satu contoh ini loncat aja menjelang pemilu. Itu pasti nanti yang ditawarkan macam-macam. Kemudian biasanya kalau mendekati rakyat karena memang masa itu, ya katakanlah rakyat itu kalau saya sebut pangling pada keputusannya, karena yang diputuskan kok apa ini bingung, maka kemudian jangan kaget nanti kalau yang nanti kalau kamu itu kamu bayarnya gede, terus aku dapat apa? Dan itu betul karena memang sejarahnya legislatif yang jadi pada tahun 99 itu nggak tanya duit loh. Mas Toto mesti ngerti ya, mengalami pilihan 99 itu nggak pakai duit karena rakyat mimpi ada perubahan. Tetapi begitu jadi, para dewan, para eksekutifnya lupa pada masanya. Jangankan kok mau jak omong. Kebanyakan di rakyatan itu loh, nggak ngerti, nggak kenal loh. Kemudian akhirnya prosesnya 99 masih berharap. Entoh setelah lupa lagi. Maka kemudian 2009, 2014, 2019 tidak ada duit, tidak ada milih. Lebih baik kalau kemudian dicapai keterbagisaran massa memperjuangkan apa yang menjadi dirasakan oleh massa. Kayak duit itu saya kira yang disampaikan Mas Tata itu Hedi. Pun Pak Bina, Mas Jito, yang namanya undang-undang desa itu walah idealnya keputusan ya keputusan dilakukan. Sekarang ini yang namanya di desa itu BPD itu cuma jadi pengesah keputusan. Apakah kemudian alasannya ini kejar tayang? Kemudian kalau ditanya LPJ dan APBD-nya kemarin apa? Itu bukan konsumsi publik. Aneh-aneh. Ini kenyataan. Nah, solusinya, usul saya, kawinkan saja intelektual mahasiswa, itu dikawinkan dengan masa di desa. Waktu KKN itu bisa memetakan apa yang harus dibangun, tata untuk ekonomi rakyat, ekonomi BUMDes katakanlah. Karena BUMDes itu yang cuma nama, usahanya nggak ngerti, nggak ada. Masa potensinya pertanian, tempatnya indah, BUMDesnya jual bangunan nggak nyambung. Ini nyata.
Bisa kutunjukkan tempatnya. Ini satu contoh dan hampir secara umum seperti itu, Kak. Kami berharap itu bisa Pak Mas Ari Susito dan mungkin para akademisi sekali lagi mengawinkan pemahaman dari kampus kaum praktisi pekerja di desa-desa itu salah satu yang saya usulkan. Terima kasih moderator. Terima kasih Mbah Bismo. Ini juga ada pertanyaan dari Zoom ya, tapi lewat chat nanti kita bacakan. Sekarang saya pergi ke Mas Toro. Saya kira ada beberapa pertanyaan ini yang mengarah ke Mas Toro. Pertama soal apakah istilah memilih sosiolog rakyat itu akan relevan pasca 2024 atau sesungguhnya ini hanya agenda untuk 2024 dan ya entah itu agenda apa ya. Tadi tidak dibahasakan karena sosiolog rakyatnya ini kan akademisi begitu. Tapi nanti Mas Toro yang akan menjawab itu. Kemudian bagaimana dengan disparitas antara politisi dan intelektual yang selama ini berkembang, padahal misalnya dari buku ini juga bisa mereka bisa bersatu kok, kurang lebih kan begitu inginnya. Nah, kira-kira menurut Mas Toro seperti apa? Monggo. Saya kira poinnya ini kan soal kontradiksi ya. Kalau kita memilih sosiolog rakyat itu kan pada tempat lain ada sosiolog yang tidak sosiologis. Oh, ada banyak itu. Jadi sosiolog itu nguplak-nguplak data gitu loh. Jadi melihat manusia itu sebagai penduduk. Ada politisi yang apolitik. Ada ahli tapi tidak berpengetahuan. Ada orang pintar tapi bodoh gitu ya. Itu namanya kontradiksi dan satu poin yang kita tekankan, kita berupaya untuk menyambungkan itu antara dunia pengetahuan dengan dunia politik. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan 2024. Kalau ada kaitannya itu namanya bonus itu. Ya, bonus saja. Tapi maksudnya tidak mengarah ke sana ya. Jadi politik itu harus kita maknai sebagai bentuk ini ya, pencerahan sebenarnya. Kalau kita belajar teorinya Pak Tauhid itu zaman pencerahan itu kan politik yang dicerahkan. Kita belajar Machiavelli itu kan yang kita terima kan Machiavelli menghalalkan segala cara gitu. Padahal tidak. Dia memperkenalkan ya, ini politik harus realis. Politik harus keluar dari ini ya, dari zaman kegelapan yang dikuasai oleh agama itu. Jadi politik yang dikungkung oleh agama itu waktu itu ya, itu kan yang disebut zaman kegelapan. Sehingga politiknya menjadi sekuler gitu. Dan pada masa-masa yang lalu tadi ya, ketika politik identitas ditindas, politik praktis dilarang, lalu hubungan ini kan sangat jauh. Lalu mengajarkan pada kita semuanya bahwa politik itu jahat, kotor. Kalau kita lihat film tahun 94 ya, 93-94 ada film House of Spirit yang dimainkan oleh Meryl Streep dan ada Jeremy Irons, ada Antonio Banderas. Itu si tokoh itu kan mengatakan bahwa semua politisi itu bandit gitu ya. Dan biasanya begitu. Salah satu kebiasaan kita anti politik itu kita membenci politisi, membenci wakil rakyat. Kalau beraspirasi ya wakil rakyat yang diserang. Tapi pada sisi yang lain memuji KPK. Itu ya. Jadi KPK itu dianggap sebagai manusia yang suci kayak malaikat. Padahal ya manusia. Kalau manusia pasti punya nafsu, punya kepentingan, punya nilai dan sebagainya. Jadi kita itu ingin mendudukkan ya, kalau Agung kan diajarkan tentang bagaimana humanizing politics itu ya. Jadi ini ya, politik itu ya kita tempatkan sebagai manusia. Manusia itu setiap manusia adalah politik. Jadi jangan sampai kita melihat manusia dari sisi setan. Kalau melihat manusia dari sisi setan itu para ilmuwan yang menyukai teori oligarki.
Kalau sekarang itu ada kalimat, oh demokrasi itu sedang mengalami kemunduran regresi, yang membajak adalah para setan itu, para oligark itu gitu ya. Nah sebaliknya juga banyak orang yang memandang politik dengan cara malaikat, sehingga ketika ada negosiasi rakyat tentang money politics itu dianggap bermoral bejat dan sebagainya gitu ya. Itulah yang menurut saya itu yang disebut dengan memanusiakan politik begitu ya. Jadi politik itu melekat pada manusia dan manusia itu adalah politik itu. Dan ini terus-menerus kita lakukan, dan hari-hari ini tentu ada banyak generasi, termasuk generasi Z yang disebut Pak Tauhid itu, yang itu semakin anti politik. Memang ada realitas politik yang itu sangat penting ya, mereka mengalami kesulitan untuk mencari sandang papan pangan gitu ya. Dan itu sebenarnya adalah urusan politik yang memang harus diselesaikan secara politik juga gitu. Jadi tidak mungkin itu diselesaikan di luar politik. Nah, apa yang terjadi hari ini, generasi milenial ya, yang saya sebut mimik leyeh-leyeh nurani kolonial gitu ya. Itu milenial itu namanya. Jadi itu sekarang mengalami lompatan. Jadi kita masih mengalami kesulitan untuk mentransformasikan dari rakyat menuju warga negara atau menuju citizen, tapi ini ada lompatan yang namanya netizen, warga jaringan. Dan generasi Z, generasi milenial itu adalah penduduk terbesar atau warga terbesar dalam jaring net itu tadi, dalam warga net itu. Dan media sosial adalah negara bagi mereka. Jadi bukan negara yang disebut NKRI harga mati itu yang disebut sebagai negara oleh mereka, tetapi ya media sosial itu. Sehingga hoax ya, bully macam-macam itu ya dunia mereka. Meskipun kita juga menyaksikan bahwa sekarang itu kita melakukan komplain, melakukan protes terhadap aparat itu sangat cepat dibantu dengan perangkat digital itu. Tapi pada sisi lain juga begitu. Apa yang disebut dengan post politics itu ya, atau kematian politik atau post truth dan sebagainya itu kan dunianya di situ itu. Karena kita itu sebagai negara, sebagai warga negara itu belum terbentuk. Tapi ada lompatan netizen itu ya. Dan ini tradisi yang memang harus apa? Ya istilahnya ruang-ruang politik itu harus kita ciptakan, harus kita tumbuhkan. Termasuk ini ya, yang selalu saya sampaikan bahwa politisi itu diisolasi di dunia politis. Sebaliknya, politik itu diambil oleh para teknokrat dengan pendekatan teknis, sehingga tidak terhubung antara politik dengan policy, antara rakyat dengan kebijakan. Itu pasti tidak akan terhubung karena para pembuat kebijakan itu menggantikan politik menjadi teknis, dan kemudian politisi itu terisolasi di dunia politis. Sehingga yang terjadi sekarang kalau membuat kebijakan itu dasarnya adalah aturan dan data, bukan suara rakyat, bukan. Itu yang saya kira menjadi tantangan, dan sosiolog rakyat, sarjana rakyat, gitu ya, intelektual kerakyatan dan sebagainya itu menjadi kekuatan yang tadi harus menghadirkan politik, menghadirkan rakyat itu dalam setiap ruang. Termasuk ruang-ruang politik ya, tidak hanya ruang publik yang selama ini kita kenal, tapi political space, ruang-ruang politik itu harus kita tumbuhkan. Kalau ruang politis, nah itu Pak Tauhid jagonya gitu ya. Itu arena negosiasi, komunikasi, mobilisasi antara politisi dengan rakyat tadi. Tapi ruang politik ini penting untuk kita ciptakan, dan itu menjadi arena menghubungkan antara pengetahuan dengan kekuasaan, pengetahuan dengan politik itu menjadi sangat penting. Jangan sampai pengetahuan itu menjadi keahlian yang justru anti politik. Saya kira itu yang saya sampaikan, matur nuwun. Satu lagi Mas, satu lagi. Ini dari lagi ya. Kebetulan Pak Sutoro Eko disebut ini dari peserta Zoom, Mia Zuhara. Mohon input terkait novelty, kebaruan gerakan yang sejatinya saat ini masih kosong di tengah riuh politik dan demokrasi yang bisa diambil oleh generasi milenial. Ya. Kami ada pengalaman panjang. Misalnya memperjuangkan waktu itu desa ya, meskipun sekarang ini desa direbut oleh para teknokrat. Spiritnya sebenarnya kepentingan masyarakat setempat itu sebagai hukum tertinggi, tapi oleh para teknokrat yang terjadi adalah prioritas sebagai hukum tertinggi.
Nah, ini namanya teknokrasi ini ya. Nah, pada waktu itu hingar-bingar kita social movement, gerakan sosial, ada jejaring yang begitu kuat antar berbagai pihak, para pegiat desa dan sebagainya. Tapi saya dengan Den Beya Risusito pada tahun 2008 itu melakukan refleksi, kita harus menggeser dari social movement ke political movement. Kita butuh jangkar-jangkar politik yang ada di Senayan. Kita tidak mungkin berdiskusi terus dengan para birokrat yang dasarnya adalah aturan. Kita harus memindahkan isu desa dari pinggiran ke pusat, ke tengah, yaitu ke ruang politik. Nah, ini salah satu cara yang kita tempuh, sehingga termasuk nanti di kampus, kita kuliah itu tidak hanya dijejali dengan teori-teori sosial atau teori-teori kebijakan publik atau teori efektivitas, tetapi penting rakyat yang biasa itu, petani yang biasa itu juga memberikan kuliah kepada kita. Jadi itu cara di mana pengetahuan dan politik itu bisa disambung dalam ruang politik. Demikian juga dengan para politisi, penting juga memberikan kuliah kepada para mahasiswa. Demikian juga sebaliknya begitu ya. Jadi ruang politik, jangkar politik, arena politik dan sebagainya ini memang harus kita semai, termasuk yang kita serukan pada generasi Z, generasi baru, agar kita tidak anti politik karena nasib mereka, masa depan mereka itu juga akan diurus oleh politik. Dan kan ada petua ya, para ini ya, peletak dasar demokrasi Athena ya, namanya Pericles namanya. Ini berteori ya, supaya tidak kalah dengan Pak Tauhid gitu ya. Jadi Pericles itu yang peletak Demos Kratos di Yunani itu dia bilang begini, Anda bisa saja tidak mau berpolitik, Anda tidak mengurus politik, tapi politik akan mengurus Anda. Ya, itu saya kira poin saya itu teori yang diperoleh dari Pericles. Matur nuwun. Terima kasih Mas Toro. Saya ke Mbak Sere. Mbak Sere tadi dari Mbah Bismo atau Mbah Dirjo memberikan kepada kita gambaran bagaimana ada harapan yang pernah tumbuh di masyarakat, di rakyat ketika dia ingin memilih politisi yang dia anggap mampu untuk memimpin, misalnya pada kasus 99 sampai 2004 tadi kita diberikan gambaran. Pasca itu entah rakyat kehilangan hope atau cara pendekatan politisi yang bertransformasi. Karena kita tahu Mbak Sere meskipun beliau kita perkenalkan sebagai aktivis, tapi beliau juga pernah menjadi anggota DPRD, Mbak Sere ya, di Provinsi DKI Jakarta. Monggo Mbak, bagaimana? Apakah rakyat benar-benar kehilangan harapan atau seperti apa ini? Ya, terima kasih. Yang pertama memang ada kesalahan kita menurut saya di saat kita ikut memperjuangkan sebuah reformasi. Tetapi kawan-kawan semua keluar dari panggung politik. Tidak ada yang masuk untuk dalam partai politik. Sehingga pada saat legislatif dan lain-lain itu terbentuk, maka teman-teman hanya ada di luar. Perubahan undang-undang, perubahan aturan itu ada di DPRD dan ada di DPR RI. Kita hanya sebagai penonton dan kita protes, mengkritik lagi dan lain-lain. Akhirnya undang-undang itu terbentuk dan kita selalu mengkritisinya lagi. Sehingga menurut saya ada hal yang memang harus kita perjuangkan dan memang kita harus terlibat di dalamnya. Kalau kita bicarakan bagaimana sebetulnya partai politik itu, bagaimana sebetulnya politik itu supaya rakyat kita tidak anti politik, mari kita punya kesadaran bersama, mari kita isi panggung politik itu dengan masuk kepada partai-partai politik yang kita yakini. Sehingga perubahan-perubahan itu bisa kita lakukan. Karena apa? Di saat kita punya kesadaran untuk melakukan kritikan, untuk memberikan masukan, maka siapa yang akan mengisinya? Mungkin bisa jadi mereka yang tidak pernah diskusi tentang politik, tapi tiba ada pencalekan, mereka ikut mendaftar. Mungkin mereka karena dia punya duit, karena dia pengusaha, di saat ada legislatif, dia cari nih, bapaknya di partai mana, mamanya di partai mana, anaknya di partai mana. Masuk. Ini menjadi bisnis politik yang mereka lakukan. Sehingga menurut saya bahwa persoalan-persoalan itu tidak akan selesai jika kita yang hadir di sini
tidak mempunyai kesadaran yang sama untuk mengisi panggung di partai politik. Sangatlah miris bagi kita di saat saya punya pengalaman di DPRD DKI Jakarta. Pada saat pengorganisiran saya lakukan awal-awal, saya buat akte kelahiran warga. Terus kemudian warga bilang, Bu, saya mau kasihkan akte kelahiran. Mereka bilang, duitnya mana? Saya kasih ini akte, ini duit. Kamu mau pilih akte atau duit? Terus, ya dua-dua dong, kan Ibu mau jadi legislatif, nanti duitnya banyak, bla 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 bla. Saya tanya Pak RW kalau mereka nggak mau saya pulang. Sakit gitu, tapi ya udah, saya pulang. Terus kemudian dipanggil RW, Bu, kita mau milih. Kalau fungsi akte gunanya seumur hidup. Kalau dana mungkin 50.000 selesai hari itu juga. Akhirnya diputuskanlah untuk menerima akte kelahiran. Oh, kesempatan saya ini kasih pendidikan politik maksud saya. Saya bilang, saya bikin akte kelahiran ini mondar-mandir itu pakai dana. Bagaimana melibatkan orang sebagai saksi dalam akte kelahiran itu pakai dana. Tapi satu air minum saja pun Bapak dan Ibu tidak memberikan saya. Artinya apa? Tenaga saya kalian peras, terus kemudian kalian mendapatkan sesuatu, tapi kan tidak menghargai saya. Nah, itu yang berkali-kali karena ada 1.400 akte kelahiran pada saat itu, tetapi itulah yang membuat saya semakin yakin harus ada perubahan, harus ada perubahan, harus ada perubahan. Ini bukan pekerjaan gampang, tetapi dari kita yang hadir di sini ada 500 orang yang di sini, masuklah, mulailah kita punya kesadaran sama. Saya yakin ada perubahan besar di Republik ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Seri. Terakhir ke Mas Tohid. Kalaupun misalnya himbauan atau catatan reflektif Mbak Seri tadi dengan banyak berbondong-bondong aktivis menjadi politisi dan lain sebagainya, tapi tadi juga Mbah Dirjo menceritakan satu gambaran yang miris bahwa politisi mendekati rakyat menjelang pemilu, pasca itu cenderung melupakan. Itu satu. Yang kedua soal, misal DPR kan punya fungsi pengawasan ini. Tentu Mas Tohid tahu misalnya bagaimana tadi yang dituduhkan oleh, bukan dituduhkan, yang disebutkan oleh Mbak Dirjo, seringkali program yang dibikin oleh pemerintah itu nggak nyambung dengan kebutuhan rakyat. Misalnya dia kasih contoh soal pembangunan desa. Nah, tanggapan Mas Tohid gimana ini? Monggo Mas. Iya, saya nggak akan langsung tanggapi, tapi saya akan bicara, mari kita melihat begini, pilihan diksi aja dulu. Tadi kan anak-anak muda itu bicara tentang percakapan di toilet, begitu ya, yang Mas siapa? Ini yang membedakan. Saya penggemar puisi, penggemar novel, penggemar teater, penggemar film. Yang membedakan dengan generasi yang lalu. Di zamannya Mas Toro ini, sajaknya penuh dengan bulan gitu. Dengan hujan, bulan. Hari ini toilet yang bercakap-cakap. Afrizal Malna, ini ada antropolog ini Mas Bambang. Tahun 84 sudah bicara tentang antropologi kaleng Coca-Cola. Artinya apa? Sama berbicara seperti ini. Cara melihat ini penting. Jadi hari ini kan banjir nih caci maki terhadap Dewan nih. Dewan, gimana tadi puisinya? Ya pokoknya begini, yang kedua itu aku suka, ini nggak ngomong puisi itu jelek, nggak ngomong baik, suka, ini pilihan. Tapi yang kita nggak sadar adalah pilihan itu berangkat dari persoalan apa. Sebenarnya orang ngomong bebas, ada yang bebas, nggak benar, ada introyeksi di kepala kita. Coba suatu hari kita pergi ke toko, mau beli tapal gigi aja ngomongnya beli Pepsodent kok. Yang dibeli tapal gigi. Di situ ada banyak pilihan, ada Rita Kosoya, apalagi lah. Tapi kita itu mekanisme ngomong, saya mau beli Pepsodent. Artinya ada introyeksi di kepala kita sehingga terbentuk satu pikiran. Nah hari ini, kalau kemudian Mbak
Siri tadi menyebut, mari kita berpolitik. Ini ada 500, dia salah hitung. Ini ada 512 ini tadi. Kan begitu ini, 512 orang berpolitik. Kayak begitu itu sebenarnya kemauan dia bukannya harus di partai politik, saya harus tafsir seperti itu. Tetapi memang keterlibatan kita di dalam politik seperti yang dipidatokan Mas Ari Sujito tadi menjadi penting agar apa? Agar setiap kemudian ada suatu generasi itu memilih kata itu ada berbagai perbandingan sehingga dia secara bebas jadi memilih. Hari ini kan produksinya adalah saya pernah ceramah sama direktur Trans TV, jadi saya kritik habis itu TV dia. Dia kan disertasinya tentang TV lokal kok dia jadi direktur Trans 7. Saya habisin tuh. Saya diserang LSM. Ya karena saya politisi pada saat itu yang lagi tren itu tentang politisi busuk. Sehingga ini politisi ini pasti busuk. Kan begitu. Ya sudah diserang ya nggak apa-apa. Asal nggak fisik aja kan begitu. Ya diserang itu lumrah bagi saya. Tapi yang ingin saya katakan pada saat itu adalah begini. Ketika kita memilih diksi berbicara itu karena ada pilihan-pilihan. Karena bahasa itu bagi saya bukan hanya representasi realitas, tetapi sekaligus dia mewujudkan realitas. Ini yang harus disadari. Nah, dari situ kalau saja tadi keterlibatan 500 orang yang kamu salah hitung itu 512 itu terus terlibat, maka akan banyak diskursus sehingga seorang anak muda itu tidak terintroyeksi untuk mengatakan sesuatu yang karena produk bulinya besar dan sebagainya. Ini tidak hanya soal politik dalam pengertian yang regulatif tadi, termasuk bagaimana mereka memproduksi politik yang identitas dan sebagainya. Nah, ini keterlibatan ini yang paling penting. Nah, saya kira saya tidak akan pernah menjawab langsung tadi itu apa itu tadi yang kau katakan mewakili menafsir dari pertanyaannya Mas Bismo bahwa ada ketidaksambungan antara rakyat dan para pengambil kebijakan, kan begitu? Itu sebabnya. Jadi aku nggak bisa sebenarnya, aku ini pernah jadi anggota dewan loh, pernah Mbak Mas Toro, mohon maaf gitulah. Jadi begini, Anda itu ngerti nggak sih jadi anggota dewan tuh? Jadi anggota dewan itu dianggap pasti goblok. Udah peraturan itu, peraturan nomor 267,5. Jadi ini misalnya saya beri contoh konkret Yogyakarta. Tentang perda kebudayaan. Saya nggak mau menyebut universitasnya yang membuat naskah akademik. Nggak mau, karena di sini banyak ini dominan. Tak hancurkan itu di situ. Iyalah, aku nggak nyebut inilah, makanya nggak aku sebut. Tak hancurkan karena dia membawa buku-buku bahasa Inggris, Foucault. Waduh, nek Foucault kan anggota dewan, apa kuwi? Kan gitu loh. Kan taunya PDI merdeka, gitu loh. Merdeka, gitu tuh. Yang lain rakyat. Ini tiba-tiba Foucault. Wah, judul bukunya gini Mas Toro, Mas Ari. Aduh, aku lupa. Tapi itu The History of Sexuality. Sebagai referensi tentang kebudayaan Yogyakarta. Saya tanya, Anda benar baca buku Foucault ini? Loh ini universitas ini bro. Yang ini anak jalanan. Terus begitu saya perlihatkan ini kan yang ada maksud bukunya. Iya Pak. Anda baca buku yang ini enggak? Dan ini enggak? Oh enggak. Oh kalau Anda enggak baca ini saya enggak akan percaya Anda tahu buku ini. Jadi The History of Sexuality itu adalah ketegangan bangsa Eropa yang merayakan seksualitas sebagai perayaan hidup. Masuklah agama-agama samawi di Eropa, di mana seks dilihat sebagai tabu.
Lah hubungannya apa iki karo kebudayaan Jogja? Lah ini loh, anggere nggo basa Inggris njur anggepe DPR ki kabeh ra iso basa Inggris, ngunyuk tenan kuwi ngono lho. Jadi dan saya minta mari kita diskusi dalam bahasa Inggris pada saat itu. Saya begitu kan marah ini kok kawan-kawan saya dibungkam untuk berbicara sesuai dalam arti tadi. Iki loh pikiran rakyat. Kan yang saya tolak kan begini, maaf, iki disiarke ora toh? Yang saya tolak nggak mau ada kebudayaan kok di pusat. Gimana sih? Perjuangan kebudayaan yang dilakukan, perjuangan keistimewaan yang dilakukan oleh rakyat, tiba-tiba semua kebudayaan ada di pusat keraton. Belgedes bagi saya. Nggak boleh. Kebudayaan harus tumbuh di setiap masyarakat. Karena kebudayaan, saya bilang, kamu bikin definisi kebudayaan, cipta rasa karsa, emang kamu tahu itu pikiran siapa? Pasti dia bicara tentang Kuncoro Ningrat, pasti dia bicara tentang Taman Siswa. Saya bicara Immanuel Kant di situ. Karena bukan soal Eropa atau tidak, karena yang namanya Taman Siswa itu mentransformasi pikirannya Immanuel Kant menjadi kata cipta rasa karsa. Yang kurang lebih adalah kritik terhadap rasio murni, rasio praktis, dan sebagainya. Menjadi bahasa seperti itu, tapi itu nggak operasional. Saya bilang, bikin definisi tetap dengan kata cipta rasa karsa, tetapi kurang lebih begini, Anda nggak usah berdebat dengan saya sekian ribu definisi kebudayaan, Anda kan pasti baca Klughorn, saya bilang gitu. Iya, PDI, iya, no sing ngerti ngono kuwi. Jadi, saya bicara begini, tolong didefinisikan seperti ini. Proses belajar masyarakat untuk dengan menggunakan cipta rasa karsa untuk menjawab tantangan zaman. Itu kebudayaan. Mari kita lihat kalau pendekatannya mistis. Di suku Asmat, orang kena penyakit malaria, tetapi nggak tahu ilmu pengetahuan, ini rasionya kayak apa, tetapi dia mengharmonisasikan diri dengan alam, dia menciptakan ekspresi tari-tari seperti burung cendrawasih. Dulu banyak orang mati karena malaria, tiba-tiba dengan ekspresi kebudayaan seperti itu, kok tiba-tiba yang mati berkurang. Apakah ini mistik? Hanya nggak mampu menjelaskan. Nari kan olahraga, bro. Karena olahraga imunitas terbentuk, dicokot nyamuk, orang mesti mati, kan begitu. Hanya soal pendekatan. Nah ini sama sebenarnya. Yang ingin saya katakan, Mas Bismo, kita ini mewakili rakyat selalu. Ning kowe rasa jadi dewan lah apa-apa ngomong rakyat. Dewan udah kokean ngomong rakyat ning ra cetha juga gitu. Jadi jangan tambah ra cetha gitu loh. Ya maaf lho bis kowe kanca lawas ngono lho. Maksudku ngene lho, sing tak awalke tadi ada idiomatik, ada diksi-diksi yang diproduksi sehingga kita secara mekanis sebenarnya hanya menyebutnya. Dengan tidak komparatif melihat persoalan lain. Nah kalau kita pakai prinsip politik misalnya, politiknya apa toh? Agregasi kepentingan. Dari kepentingan spesial menjadi kepentingan umum. Lah nek rakyat njaluke gawe apa kuwi yang sesuai karena banyak tikus maka ternak tikus. Itu enggak teragregasi kan? Pasti ada banyak, ini diagregasi menjadi kepentingan yang lebih umum. Nah ini cara kita sebagai apa ya, media saya menyebutnya ARI ini kan punya fungsi besar itu di tulisan di sini untuk menjadi katalisator penyambung lidah rakyat. Nah ini yang penting dan semuanya kan kita ini asal diskusi politik mesti didepkin loh rakyat orang anggota dewan loh. Padahal aku kira rakyat loh. Rakyat ialah kita. Coba baca Bura Suwanto. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi saya ingin mengatakan ada problem, tetapi tidak semenakutkan itu menurut saya. Hanya bagaimana kita berkomunikasi. Yang kedua, kalau memang kita ini agen dari demokrasi, bagaimana kita juga bisa memproduksi diskursus publik supaya banyak perbandingan. Saya kira itu. Terima kasih Mas Tohid. Saya kira
kita minta Mas Ari memberikan pandangan karena beberapa kali disebut ya sama baik narasumber maupun penanya tadi ya. Bagaimana kira-kira merealisasikan gagasan soal repolitisasi demokrasi, dan tadi ada harapan bagaimana kemudian kampus bisa bersinergi dengan masyarakat untuk membawa yang lebih baik untuk masyarakat gitu Mas. Monggo Mas Ari. Terima kasih. Saya menikmati diskusi. Kalau ada Mas Toro, ada Mas Tohet itu, apalagi juga ada Sere, itu pasti penuh kejutan-kejutan. Dan saya rasa memang kita punya posisi yang sama bahwa berpolitik itu bukan sesuatu yang menakutkan. Istilahnya Mas Tohet, tidak perlu kita galau berlebihan. Sementara juga Mas Toro selalu mengingatkan kepada kita bahwa cara mengartikulasikan kepentingan rakyat itu bisa banyak hal. Nah, mendemokrasikan rakyat sekaligus mempolitisasi demokrasi itu sebetulnya membawa demokrasi ke dalam subjeknya. Pertanyaannya adalah apa sebetulnya yang membuat lembaga-lembaga representasi ini harus menghadapi kritik karena jebakan-jebakan di dalam institusi itu. Tapi percayalah bahwa demokrasi sekarang terus-menerus didorong untuk makin membaik. Fungsi representasi itu tidak ditandai oleh institusi-institusi yang sifatnya formal. Demokrasi tidak bisa sekedar diselesaikan pada pendekatan hukum yang tadi juga dilekatkan oleh Mas Toro dengan teknokratisasi. Itu problem kita, bahwa kalau sudah berdebat, kalau urusan mengambil keputusan untuk sifatnya regulatif, itu selalu dikaitkan dan ditanamkan dalam nilai-nilai teknokrasi. Teknokrasi yang terlalu berlebihan tentu akan mempersulit, karena di situ tidak adanya kembali subjek rakyat. Saya percaya bahwa apa yang menjadi perhatian kita sama-sama untuk menularkan gagasan-gagasan agar repolitisasi demokrasi itu, agar demokrasi dikembalikan kepada ranahnya. Dan saya percaya pula partai politik sekalipun ada beberapa keraguan karena perilaku politisi, tetapi kita harus yakin bahwa partai politik menjadi salah satu kekuatan penting untuk melakukan transformasi di dalam demokrasi, karena itu yang diingatkan oleh Mas Toro, jangan sampai kita itu rame-rame membunuh demokrasi dengan anti politik. Saya selalu juga ingatkan, ditulis juga di kaos itu, bahwa ini ambivalensi orang mencintai demokrasi tapi anti politik. Yang dikesankan politik itu tentu tidak semata-mata orang terlibat dalam institusi formal. Keseharian teman-teman CSO, teman-teman bahkan ya partai politik yang sehari-hari mengorganisir itu adalah tindakan-tindakan politik. Tantangan terpenting buat kita adalah perguruan tinggi juga tidak boleh terjebak pada dunia keilmiahan yang seringkali justru jauh dari rakyat. Menerjemahkan problem secara sosiologis tentang realitas masyarakat di dalam tafsir akademik tentu harus mampu menjawab problem-problem real kita. Karena itu memang harus kita akui kritik otokritik buat perguruan tinggi terlalu disibukkan oleh bahasanya sebetulnya menteknokratisasi pengetahuan dengan memproduksi pengetahuan hanya untuk meningkatkan tangga-tangga dirinya dalam mobilitas sosial. Itu yang disebut tentang memperbanyak tangga tetapi membuat rakyat ini diinjak. Nah, oleh karena itu cara yang harus kita lakukan adalah membuat pengetahuan ini terus membumi. Saya bukan anti ilmiah, anti akademik, tetapi memberi makna baru dalam sistem demokrasi. Kalau dulu memang dijauhkan yang ilmiah, dijauhkan dengan politik karena membuat yang ilmiah itu menjadi kritik pada kekuasaan. Tapi sebaliknya sekarang, yang ilmiah itu tidak akan punya makna kalau dia tidak mampu menjawab teka-teki yang ada di masyarakat. Yang tadi selalu diingatkan pada kita, sehari-hari kita riset mencari data tentang kemiskinan, sehari-hari kita mencari data tentang perburuan, tentang konflik dan kekerasan. Tetapi data sebagai realitas yang kemudian disimplifikasi sebagai hal yang sifatnya statistik semata, itu tidak akan membuat rakyat yang kita teliti itu makin merdeka. Tetapi yang merdeka adalah para penelitinya, yang merdeka adalah mereka yang menggunakan data itu untuk naik kelas. Nah, kita balik membuat pengetahuan itu punya fungsi emansipasi. Membuat bukan sekedar merdeka belajar, kamus merdeka, begitu. Itu sebagai sebuah doktrin seolah bisa menyelesaikan masalah. Tidak. Dia harus diikuti oleh nalar dan spirit untuk
meletakkan bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika pengetahuan itu lahir dari ekspresi keseharian. Karena sesungguhnya kita sudah bukan zamannya lagi Menara Gading. Ya. Saya ingat betul, saya ingin membuat terobosan mengenai aktivisme ke dalam SKS itu. Tujuan saya sebetulnya mendekatkan dunia aktivis itu dengan akademik. Ya. Dan dulu dibelah karena akademik itu dialinasi dari realitas politik sehingga dia mandul untuk menjawab pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan kritik pada negara atau kekuasaan di zaman Orde Baru. Nah, sekarang saya dorong agar dunia akademik ini punya makna jika ditopang oleh aktivisme. Saya tidak ingin banyak mahasiswa terlalu sibuk dengan gadgetnya, tetapi dia lupa dengan sekelilingnya. Dan sebaliknya juga saya tidak ingin IP-nya tinggi, tapi dia tercerabut pada realitas sosial sekelilingnya. Termasuk ini adalah melakukan politisasi dengan cara baru. Harapan saya dengan cara seperti itu, kita akan bisa punya peran yang beragam, tapi punya makna bertransformasi menjadi citizenship, menjadi warga negara. Ya istilahnya Mas Toro, ya penduduk sebagai sebuah peristiwa statistik, dia akan berfungsi pada saat pemilu, berfungsi waktu pendataan untuk kepentingan BLT dan seterusnya. Dan berfungsi hanya untuk kegiatan yang so ilmiah itu. Kita balik. Kita mendefinisikan rakyat di dalam arena politik adalah ketika rakyat suara yang mereka miliki itu punya pengaruh buat perubahan. Dan itu tantangan buat para intelektual untuk menjadi agensis di dalam mendorong pembaruan. Saya masih percaya itu. Kalau kita diam mungkin kita pesimis ya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, kita akan bisa melakukan perubahan. Terima kasih Mas Toro, Mas Tauhid, Mbak Sere, dan teman-teman semua yang telah hadir dan bisa menjadi bagian di dalam proses persahabatan ini. Kita sama-sama bergandengan di dalam posisi yang beragam untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan buat Mas Aris Sujito. Saya kira itu epilognya tadi, karena keterbatasan waktu kita cukupkan diskusi kita. Kami mohon maaf untuk teman-teman di Zoom ya yang sudah mengirimkan pertanyaan tapi tidak sempat dijawab karena keterbatasan waktu. Di lain waktu tahun depan kita akan diskusi lagi di Sanggar Mos Tradisi untuk menindaklanjuti apa yang kita refleksikan bersama. Ya itu 2 minggu lagi lah. Jangan minggu pertama kan liburan ini. Terima kasih untuk ketiga pemateri, Mas Tauhid, Mbak Sere, Mas Toro, dan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah hadir. Jangan bubar dulu karena akan ada door prize ini. Buku yang langsung ditandatangani oleh sang sosiolog rakyat itu. Terima kasih kepada ketiga narasumber kita. Ya, terima kasih banyak kepada ketiga pembicara kita serta moderator. Hari ini sungguh luar biasa. Telah membantu merefleksikan dan menawarkan proses repolitisasi demokrasi serta penguatan representasi rakyat menuju Indonesia yang konstruktif. Kita sungguh bersyukur karena atas perayaan Pesta Emas Mas Ari, melalui acara ini kita turut membentuk cara berpikir kritis dengan corak intelektualisme kerakyatan.